Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang materi Al-Marafiqul Madrosiyah atau fasilitas sekolah. Jika kalian mendengar kata fasilitas sekolah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian sebagai seorang pelajar? Mungkin ada yang berpikir tentang benda-benda yang ada di sekolah, atau ada juga yang berpikir tentang beberapa ruang atau tempat di sekolah tersebut. Kira-kira apa saja fasilitas yang ada di sekolahmu? Barangkali kalian ketika di sekolah akan menemukan beberapa fasilitas, di antaranya ada ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, ruang labor komputer, ruang perpustakaan, dan lain-lain. Tentunya fasilitas sekolah tersebut akan mendukung keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran kalian selama di sekolah. Nah, kita akan mempelajari mufrodat atau kosakata yang berkaitan tentang Al-Marafiqul Al-Madrosiyah atau fasilitas sekolah. Selamat belajar dan simak video pembelajaran ini dengan baik. Mufrodat atau kosakata tentang fasilitas sekolah yang akan kita pelajari, yang pertama adalah jenis-jenis madrasah, kemudian ruangan-ruangan di madrasah, fasilitas madrasah, kemudian kosakata tentang kata sifat atau keadaan, kosakata tentang kata depan atau adawatul jar, dan yang terakhir kosakata tentang kata keterangan tempat. Mufrodat atau kosakata pertama yang akan kita pelajari adalah tentang mufrodat jenis-jenis madrasah atau ajnasul madrasah. Unzur wa aqra, artinya lihat dan bacalah. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan ajnasul madrasah atau jenis-jenis madrasah. Yang pertama adalah madrasah. Madrasah artinya sekolah. Hukumiyah. Hukumiyah artinya negeri. Ahliyah. Ahliyah artinya swasta. Ibtidaiyah. Ibtidaiyah artinya ibtidaiyah atau dasar. Sanawiyah. Sanawiyah artinya sanawiyah atau menengah. Aliyah. Aliyah artinya aliyah atau tinggi. Baiklah, kita lanjutkan dengan mufrodat berikutnya tentang ruangan-ruangan di madrasah atau al-ghurafu fil madrasah. Ikuti dengan baik. Ghurfatu ra'isil madrasah. Ibu ulangi. Ghurfatu ra'isil madrasah artinya ruang kepala madrasah atau ruang kepala sekolah. Kemudian kosakata berikutnya, ghurfatu syu'unil idariyah. Maratan sanian, ibu ulangi. Ghurfatu syu'unil idariyah artinya ruang tata usaha. Kemudian ghurfatul haris. Ghurfatul haris artinya ruang piket. Ghurfatul mudarris. Maratan sanian, ibu ulangi lagi. Ghurfatul mudarris artinya ruang guru.
Kita lanjutkan, nastamir. Ghurfatul isyraf. Ghurfatul isyraf artinya ruang pembinaan atau ruang BK. Yang terakhir, ghurfatus sihah. Ghurfatus sihah yang artinya ruang kesehatan atau ruang UKS. Kita lanjutkan, nastamir al-mufradat tentang fasilitas madrasah atau al-marafiqul madrasah. Di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Dengarkan dengan baik, istami'u jaidan. Idaroh. Idaroh artinya kantor. Faslun. Faslun kelas. Bilatun. Bilatun lantai. Mis'adun. Mis'adun artinya elevator. Hammamun. Hammamun atau hammam artinya kamar mandi. Kanzun. Kanzun gudang. Ma'had. Ma'had artinya ma'had atau asrama. Maqsaf. Maqsaf kantin. Qa'ah. Qa'ah aula. Thayyib, nastamir al-mufradat an al-marafiqul madrasah. Kita lanjutkan kosakata yang masih berkaitan dengan fasilitas di sekolah. Bustan atau bustanun artinya taman. Hadiqatun. Hadiqatun atau hadiqah kebun. Sahatun. Sahatun atau sahah halaman. Saqfun. Saqfun atap. Sulamun. Sulamun artinya tangga. Ma'mal. Ma'mal atau ma'malun artinya laboratorium. Mabna. Mabna gedung. Makhfarun. Makhfarun atau makhfar pos satpam. Masjid. Masjid. Musolla. Musolla. Maidanun. Maidanun atau maidan lapangan. Mirhadun. Mirhadun atau mirhad toilet. Maktaba. Maktaba artinya perpustakaan. Mal'ab. Mal'ab playground atau lapangan olahraga. Tobakun sufli. Tobakun sufli artinya tingkat bawah. Tobakun ulwi. Tobakun ulwi artinya tingkat atas. Nastamir anil mufradat as-sifa wal hal. Kita lanjutkan dengan kosakata tentang kata sifat atau keadaan. Nah, pada bab kedua ini, selain mempelajari tentang fasilitas sekolah, kita juga mempelajari kosakata tentang kata sifat. Kenapa? Karena
fasilitas sekolah itu berupa isim atau kata benda. Benda-benda itu biasanya memiliki sifat atau keadaan. Ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang bersih dan ada yang kotor, dan lain-lain. Nanti kita akan mempelajari beberapa bentuk kalimat yang terdiri dari isim ditambah dengan kata sifat. Perhatikan kosakata tentang kata sifat berikut ini dengan baik. Sogir. Sogir artinya kecil. Lawan katanya kabir. Kabir artinya besar. Qorib. Qorib dekat. Ba'id. Ba'id artinya jauh. Qasir. Qasir pendek. Tawil. Tawil panjang. Qalil. Qalil artinya sedikit. Lawan sedikit kasir. Kasir banyak. Kita lanjutkan. Doyik. Doyik artinya sempit. Lawan katanya wasi'. Wasi' artinya luas. Muttasikh. Muttasikh kotor. Lawan katanya nazif. Nazif bersih. Kata sifat berikutnya qabih. Qabih jelek. Lawan katanya jamil. Jamil artinya indah atau bagus. Kaslan. Kaslan artinya malas. Nasyid. Nasyid rajin. Jahil. Jahil bodoh. Lawan katanya mahir. Mahir pandai. Qadim. Qadim artinya lama. Lawan katanya jadid. Jadid artinya baru. Saqil. Saqil artinya berat. Lawan katanya khafif. Khafif artinya ringan. Yang terakhir jayyid. Jayyid baik. Lawan katanya sayyi. Sayyi artinya buruk. Berikutnya kita pelajari al-mufradat an adawatul jar, kosakata tentang adawatul jar atau kata depan. Ada beberapa kata depan, diantaranya yang pertama adalah min. Min itu artinya dari. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah ana minal madrasatil ibtidaiyah, saya dari sekolah dasar. Kemudian adawatul jar berikutnya adalah ila. Ila artinya ke. Contoh penggunaannya dalam kalimat Mahmud yazhabu ilal idarah. Mahmud pergi ke kantor. Berikutnya adalah an. An artinya bisa dari, bisa juga tentang. Contoh penggunaannya dalam kalimat an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kemudian
Kata depan berikutnya adalah ala. Ala artinya di atas, menempel. Artinya menempel dengan bendanya. Contoh penggunaannya dalam kalimat Al-kitabu alat tawilah. Buku itu di atas meja. Kemudian ada watul jar berikutnya fi. Fi artinya di atau di dalam. Contohnya adalah al-kanzu fil mabna. Gudang di dalam gedung. Kemudian kata depan berikutnya adalah rubba. Rubba itu artinya berapa banyak. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah rubba nazrotin ablagu min kalamin. Kemudian berikutnya adalah bi. Bi artinya dengan. Contoh penggunaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kata depan berikutnya adalah ka, artinya seperti. Contoh penggunaannya dalam kalimat hazihil ghurfatu kal maktabah. Ruangan ini seperti perpustakaan. Yang terakhir, kata depan berikutnya adalah li, artinya untuk atau milik. Azhabu ilal musolla lis sholat. Aku pergi ke musola untuk sholat. Berikutnya kita akan mempelajari kosakata tentang zorof makan. Zorof makan itu artinya kata keterangan tempat. Nah, di sini ada beberapa kata keterangan tempat. Yang pertama adalah amama. Amama artinya di depan. Contoh penggunaannya dalam kalimat al-maidanu amamal ma'had. Perhatikan kata yang bergaris merah atau berwarna merah. Al-maidanu amamal ma'had, artinya lapangan itu di depan asrama. Kemudian waro'a, waro'a artinya di belakang. Al-hammamu waro'a ghurfatis sihah, artinya kamar mandi di belakang UKS atau ruang kesehatan. Tahta, tahta artinya di bawah. Contoh penggunaannya dalam kalimat al-bustanu tahtal ma'mal. Kebun itu di bawah laboratorium. Kita lanjutkan. Janiba, janiba di samping. Al-maksafu janibal mal'ab. Kantin di samping lapangan olahraga. Baina, baina artinya di antara. Al-qa'atu bainal masjidi wal ma'had. Aula di antara masjid dan asrama. Kita lanjutkan. Wasato artinya di tengah. At-talamizu wasatol maidan. Para siswa di tengah lapangan. Fauqa, fauqa artinya di atas. Di atas dia melayang atau jauh, tidak menempel dengan benda, berbeda dengan ada watul jar ala sebelumnya. Itu ala, kalau ala di atas juga artinya tapi dia menempel. Kalau fauqa di atas dia tidak menempel atau melayang. Contoh penggunaannya dalam kalimat as-sama'u fauqal ard. Langit di atas bumi. Berarti langit tidak nempel dengan bumi. Beda jika kalimatnya itu al-kitabu alal maktab. Buku di atas meja. Berarti bukunya menempel dengan mejanya. Kalau bumi tidak menempel dengan langit. Tapi langit ada di atas bumi. Itu maksudnya. Haula di sekitar. At-tulabu haulas saha. Para siswa di sekitar halaman. Huna di sini.
Contoh penggunaan dalam kalimat al-mirhadu huna, toilet ada di sini. Kemudian hunaka di sana, yang artinya contoh penggunaannya adalah as-sulamu hunaka, tangga ada di sana. Kemudian inda artinya di sisi atau milik. Contoh penggunaannya dalam kalimat allazi indallahi yabqa, milik Allah itu kekal. Kemudian munzu artinya sejak. Ana antaziruka munzus sobah, aku menunggumu sejak pagi. Dan yang terakhir zorof makan adalah hatta. Hatta itu artinya hingga. Sahirtu hatta subahi. Ya, demikianlah beberapa zorof makan atau kata keterangan tempat yang kita pelajari, namun nanti hanya beberapa kata keterangan tempat saja yang akan sering digunakan, diantaranya amama, waro'a, tahta, janiba, baina, wasato, fauqa, huna dan hunaka. Nah, demikianlah anak-anak ibu pelajaran kita hari ini tentang al-mufrodat anil marofikul madrasah atau fasilitas sekolah. Demikianlah beberapa kosakata yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Mufrodat itu merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Arab yang harus dikuasai. Kenapa? Karena dengan menguasai mufrodat dan hal yang berkaitan dengannya, maka pembelajaran bahasa Arab dalam hal praktek bisa lebih mudah. Jadi dari sekian banyak kosakata kita pada hari ini, kalian harus belajar untuk menguasai dengan cara menghafal dan menggunakannya dalam kegiatan kalian sehari-hari yang berkaitan dengan mufrodat atau kosakata kita tentang al-marafiqul madrasiyah, fasilitas sekolah. Dengan membiasakan berbicara dan bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan fasilitas sekolah secara berulang-ulang, insya Allah kalian akan lebih mudah untuk menguasai kosakata yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Syukron. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.